Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Puji beserta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, terutama dalam kegiatan Sematren Ramadan di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan, yang mana pada hari ini kita juga bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi, menjadi dorongan kita semua untuk selalu beraktivitas, meningkatkan amal ibadah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan tiap amal kita, baik sunat ataupun wajib. Untuk itu, mari kita sama-sama menjalankan kegiatan saum Ramadan hari ini dengan bahagia, dengan kuat, dengan iktikad yang luar biasa. Dan juga tentunya dengan dasar-dasar ilmu saum, ilmu puasa, dan juga kita mengenal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang suci, yang bersih. Tentunya setelah kita melaksanakan saum Ramadan sebagaimana keterangan Rasulullah, kayaumi waladatshu ummuh, kita lahir kembali, artinya kita suci kembali, kita bersih kembali setelah kurang lebih 1 bulan. Segala aktivitas kita dipenuhi dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya bertanggung jawab tentunya untuk menyampaikan dan sekaligus mengisi pada sesi ceramah, yang mana pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan materi yang tentunya berkaitan dengan akidah, atau di sini yang berarti keyakinan. Nah, ya ini mungkin siswa ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti Sematren di tahun ini dengan ikhlas tentunya ya, dengan ikhlas, penuh dengan rasa tanggung jawab. Tentunya segala bentuk kegiatan yang mungkin ke belakangnya tidak bermanfaat ya, di Ramadan ini kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jamaah semuanya, terutama siswa-siswi yang Bapak cintai, tidak terasa rahmat Allah kembali menyertai kita dengan yang luar biasa, yaitu kita dapat mengalami Ramadan tahun sekarang 1443. Banyak saudara kita tentunya dengan berbagai penyebab tidak sampai ke Ramadan tahun ini. Nah, kita alhamdulillahirabbil alamin, rahmat Allah yang luar biasa, usia kita sampailah kepada Ramadan tahun ini. Untuk itu Allah sudah memberikan
sinyal kepada kita. Allah sudah memberikan warning kepada kita. Allah sudah memberikan segala rahmatnya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita tingkatkan? Tiada lain adalah sebuah akidah. Tiada lain juga adalah ibadah, adalah ihsan, segala aktivitas yang baik. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sedikit atau mengulaslah urusan akidah. Para siswa semuanya, ini bahasanya gimana ya? Bahasanya campurnya. Bahasanya campur saja ya, bahasa Indonesia dan Sunda. Kebetulan alhamdulillah kita semua bisa mengikuti sematren ini. Kebetulan tahun ini juga kalian ya bisa mengikuti di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan kita dan juga sebagai wasilah ya akan ya situasi pandemi ini hilang ya. Mudah-mudahan ya COVID katanya masih ada. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan, kita sehat. Buktinya kita sampai hari ini sehat. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhtiar kita sesuai dengan arahan dari pemerintah. Ada yang 3M, ada yang 5M ya. Ada yang 3M, ada yang 5M. Ya, yang 3M 3 miliar ya. Yang 5M 5 miliar mungkin. Ya seperti biasa ya, anjuran ya mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan ya. Yang 2M lagi apalah silahkan itu. Mudah-mudahan intinya kita berikhtiar menjaga kesehatan kita sehingga sampailah ke Ramadan tahun ini dan juga kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Ya kebetulan nih Bapak ada di depan, kalian sudah tahu ya, semuanya juara ya, semuanya juara, tapi awas, juara kalian pun harus juara, tidak hanya semannya saja, kalian pun harus juara. Ramadan sekarang kita sama-sama harus juara ya. Untuk itu dasar juara, di mana dasar juara? Diawali dengan sebuah akidah. Tetap akidah, mungkin kalian sudah tahu ya, dan mungkin ada yang di pesantren, ada yang masih mengaji ngalong tahu ngalong teh ngaji peting. Jadi si eta mengaji teh peting hungkul. Jadi sigah kalong we aya teh peting ke pengajian teh ya. Tapi Bapak percaya di Ramadan ini pasti kalian sering bertemu yang namanya dengan ihsan. Aya ihsan didinya. Ya, ihsan itu adalah kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang perlu dilakukan dalam bulan suci Ramadan didasari dengan sebuah keyakinan. Kalau keyakinannya lemah, mungkin ihsannya akan sedikit. Tentu saja sekarang pun yang sedang kita lakukan adalah sebuah ihsan, adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Karena dasar keyakinan kita mungkin kuat. Kita digerakkan oleh Allah dari rumah untuk melakukan sematren di sini. Dan kita pun bisa mengikuti ya. Dari tadi apa? Dari pagi apa tadi yang dilakukan? Sholat duha, kemudian apa? Tadarus ya. Kemudian kita menulis Al-Quran. Apa itu? Itu adalah ihsan. Perilaku-perilaku yang baik. Yang tentunya mudah-mudahan dasarnya pun baik. Sehingga dalam surah Al-Bayyinah, ya, di dalam surah Al-Bayyinah, ada di juz amma itu. Ya. Wala na'budu illa iyah mukhlisina lahuddin. Itu. Ya. Kalian jangan beribadah kecuali kepadaku mukhlis, dengan merasa ikhlas. Berarti akidahnya harus kuat. Ya para jamaah semuanya, akidah. Kita sudah tahu akidah, aqoda yukidu ukdah. Akidatan. Apa itu artinya? Adalah sebuah keyakinan. Di mana keyakinan seorang muslim harus kuat karena untuk mendasari sebuah aktivitas. Karena kalau keyakinannya rusak, keyakinannya lemah, keyakinannya tidak baik, atau keyakinannya sesat,
tentu sudah tahu bahwa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang salah, dengan keyakinan yang sesat. Akidah di dalamnya ada apa? Sebagaimana yang sudah kita dengar mungkin, yang sudah dijelaskan, di dalamnya ada tauhid. Yang pertama adalah urusan tauhid. Itu tauhid asal kata dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahidun. Wahidun itu satu. Isnaini itu dua. Salasut tiga. Udah, yang dibahas adalah wahidun. Tauhid. Ya. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidatan. Apa itu tauhid? Tadi asal kata dari wahidun, satu. Tauhid itu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, makanya ini sangat powernya. Ayo nerangkan akidah mah ya. Terus terang Bapak juga belum sampai ya. Sebab yang namanya menerangkan akidah itu ya tetap sedikit besarnya ada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Untuk itu tentunya dalam pembahasan ini apabila ada bahasa-bahasa yang kurang sesuai, yang tidak pantas, tentunya ini adalah kelemahan dari Bapak pribadi. Bertauhid adalah dia menyembah hanya pada satu Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas, Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Sang Pencipta. Allah ada yang memberikan segala sesuatu pada kita. Sampai napas, sampai suara, sampai normalnya penglihatan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tugas kita yang kata berakidah yang kuat, yaitu bertauhid. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini sangat sesuai sekali dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti kita sudah bertuhan, memiliki Tuhan. Ya. Apalagi maaf di negara kita agama yang diakui oleh negara ada berapa? Ada berapa? Ayo. Ada 5 ya. Ada Kristen, ada Hindu, Buddha, terus Konghucu, dan satu lagi. Ya, Kristennya ada 2 kan, Kristen, Protestan, dan satu lagi. Ya, Protestan dan satu lagi? Katolik ya, Kristen Katolik ya, itu ada 2 ya, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya mungkin ada yang lebaran nanti 6 jadi Kongguan ya. Itu mah kue ya, bukan agama itu mah. Nah, maaf ya. Ya. Itu sama semuanya, memiliki Tuhan. Ya, berarti kita hidup dalam negara yang berketuhanan. Kita coba tengok ke tetangga, negara-negara yang lain. Mungkin ada yang masih belum bertuhan. Ya, katakanlah ateis. Ya, katakanlah mungkin bisa jadi ya dulu itu komunis ya. Tidak memiliki Tuhan ya, ateis terutama ya, ateis ya. Ateis itu tidak meyakini adanya Tuhan, hanya dia saja yang melakukan ya. Berjalan karena saya katanya, bicara karena saya, ya bernapas karena saya, melihat karena saya, ya bahkan bisa menggerak-gerakkan seluruh anggota badan kita karena saya katanya. Sebenarnya tidak ada Tuhan. Nah, itu kepercayaan ateis. Itu sedikitnya ya, sedikitnya. Tapi alhamdulillah bagi kita, apalagi kita seorang muslim yang ada mudah-mudahan di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tahu nggak kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Islam itu sebagaimana dalam sebuah kitabnya kalau nggak salah Tijan ya, Kitab Tijan Ad-Daruri ya.
Yang di pesantren pasti tahu. Ya. Rasul sudah memberikan peringatan bahwa nanti di akhir zaman, ya mungkin sekarang ya, sekarang kita sudah akhir zaman ya. Ya, bahwa nanti di akhir zaman Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Ya, 73, bayangkan. Kita ada di mana? Dan mungkin yang 73 itu, apakah Allah menerima semuanya? Apakah itu betul semuanya? Nah, para ulama menjelaskan siapa yang terbaik di antara 73, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu ya? Mungkin sudah mendengar ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barulah di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap tidak hanya satu, ada beberapa golongan juga. Tapi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang bertauhid, orang yang berkeyakinan yang lurus. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kalau organisasi ya kita tahu ya, ada yang namanya NU ya. Itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang namanya Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang namanya Persis ya, Persis, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, saudara kita. Ada yang namanya Matlaul Anwar dan seterusnya, masih banyak lagi. Patayat dan seterusnya. Itu hanya organisasi, beberapa organisasi di dalam yang namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kalian pun sudah tahu apa di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada yang namanya apa ya? Ahmadiyah ya. Kelompok-kelompok radikalisme ya. Kemudian ya yang tadi itu ya, yang sudah disebutkan ya. Itu banyak ya, banyak. Nanti bisa kita menggali kembali kelompok-kelompok dari 73 itu. Ya di antaranya kan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang namanya akidah. Segala sesuatu aktivitas ibadah kita dasari dengan sebuah akidah. Apa itu? Yaitu nomor satu itu bertauhid. Kita hanya menyembah pada satu Tuhan. Sama dengan dasar negara kita Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Kalau berketuhanan, alhamdulillah kita semuanya memiliki Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia kita berketuhanan semuanya. Yang Maha Esa tentunya di sini memiliki sifat. Ya, karena sesuai dengan kalimat thayyibah kita yang akan mungkin nanti dibahas ya, yaitu la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para peserta didik semuanya, tentunya berakidah tidak mudah. Berakidah itu perlu sebuah ilmu. Berakidah itu perlu sebuah waktu untuk membulatkan, untuk meyakinkan hati ini apakah betul, apakah benar, apakah lurus ataupun tidak. Untuk itu yang namanya Islam menganjurkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Memang secara keseluruhan siapapun dia harus menuntut ilmu, harus mencari ilmu. Tapi bagi seorang muslim harus diutamakan. Karena tadi faridatun. Faridatun itu fardu. Fardu itu adalah wajib. Di mana wajib kita sudah tahu. Artinya wajib itu kan harus ya. Kalau makna atau definisi dari wajib itu, jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, tadi mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa di situ? Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain. Karena ilmu kan ada dua. Ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain. Nah, di sini ada dua pandangan. Kita hidup di dunia ini, kita tetap mencari ilmu. Ya. Nah, secara keseluruhan, ilmu fardu ain itu apa? Yaitu ilmu yang akan merujuk pada akhirat, pada keselamatan akhirat. Apa itu? Ilmu agama. Jelas ya? Jadi ilmu fardu ain itu, kalau dipandang dari satu sisi, ilmu agama.
Di mana ilmu agama itu ilmu yang akan merujuk keselamatan dunia akhirat. Dua-duanya. Jika seseorang mempelajari ilmu agama, akan ada dua tempat yang selamat, dunia dan akhirat. Itu ilmu fardu ain, ilmu agama. Selanjutnya ada ilmu fardu kifayah. Ya. Di mana ilmu fardu kifayah ini masih dalam sisi pandangan pertama kan gitu, adalah ilmu duniawi. Sama-sama fardu tapi kifayah. Tadi kan fardu ain. Ain itu kan pribadi masing-masing akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, lebih merujuk pada akhirat. Berarti ilmu agama, ilmu akidah, ilmu keyakinan. Ya. Sekarang ilmu fardu kifayah. Sama-sama fardu, sama-sama wajib, tapi kifayah. Cukup dimiliki, cukup dipelajari, cukup dilakukan oleh sebagian kelompok. Ya. Nah itu ilmu fardu kifayah. Ya, singkatnya adalah ilmu fardu ain adalah ilmu agama untuk menyelamatkan kita kelak di akhirat. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu duniawi guna untuk melanjutkan berkelangsungan hidup ini. Nah, contoh ini ya, Bapak sedang berceramah. Itu kan perlu ada sebuah penayangan, perlu ada sebuah alat, perlu ada sebuah sarana untuk supaya sampai kepada kalian semua. Makanya ada yang namanya kamera. Kameranya kemudian digunakannya video bukan foto. Kemudian di sini ada alat tuh yang berdiri. Nah, namanya tuh tripod, airpod eta teh. Tripod cenah. Tripod teh cek orang Sunda mah sukuna tilu nya. Berkaki 3 berarti meureunana ieu teh larutan nya. Larutan. Bukan tripod cenah. Ini kan perlu harus menggunakan ini supaya kameranya bagus ya gitu ya, suaranya mantap. Nah, ini alat perlu diadakan, harus ya, hanya kifayah ya, cukup siapa yang bisa, siapa yang mahir silahkan pasang, silahkan ditugaskan. Mengurus negara, ilmu itu ada kaitannya dengan fardu kifayah, cukup presiden satu, nggak perlu semuanya ya kan gitu, cukup ada yang wakil rakyat, cukup teknisi ya, cukup satu pimpinan, cukup seorang ahli yang mengerjakannya ya, kira-kira seperti itu. Tapi tentunya urusan fardu ain, kemestian bagi seseorang yang harus dilakukan, yang harus dimiliki, yang harus dicari, yang harus didalami, yaitu ilmu agama. Untuk itu di sini yang pertama adalah ilmu apa tadi? Akidah. Nah, sudah masuk ke ilmu agama, ilmu pun juga terbagi dua. Ada ilmu fardu ain juga, ada ilmu fardu kifayah. Sudah masuk ke agama, tetap masih ada dua, tidak semuanya mistik. Gitu. Nah, disinilah ilmu fardu ainnya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Mesti setiap kita, setiap muslim memiliki ilmu tauhid, yaitu menyembah hanya pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan menjadi semua dasar aktivitas, menjadi dasar semua ibadah. Sehingga Allah menyampaikan dalam banyak ya, dalam berbagai surat, diantaranya mungkin ada surat Luqman tuh ya, ada surat Luqman ayat 13, ayat 14. Bahkan di situ yang diceritakan ya Luqman, tapi di situ ada kalimat tauhid ya, la tusyriku billah, engkau jangan menyekutukan Allah. Nah, iya tauhid ya, selain dari kalimat thayyibah yang tadi mungkin yang akan dibahas ya sesi berikutnya ya, la tusyrik, jangan syirik, jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita Ramadan sekarang beres, tamat,
saumnya tamat, tadarusnya tamat, ya khatam ya khatam. Kemudian perilaku ihsannya hebat, tapi kita ada musyrik, sebenarnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Jelas tidak akan diterima. Bahkan sebaliknya, kita mendapatkan dosa besar. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kemusyrikan. Nah, makanya di sini Bapak sarankan yang namanya berakidah, yang pertama adalah bertauhid, supaya mendasari semua aktivitas kebaikan kita. Kita membaca Quran lillahi ta'ala, li'itba'ir rasul, karena Allah dan mengikuti ajaran Rasul. Kemudian kita berpuasa lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bertarawih, kemudian kita bersodakoh, bahkan kita makan, ya tetap lillahi ta'ala, untuk memberikan kekuatan beribadah kepada Allah. Nah, apapun aktivitasnya yang sudah disyariatkan, yang sudah dianjurkan, kalau didasari dengan lillahi ta'ala, yakin itu adalah sebuah kalimat, yaitu dia sudah bertauhid dengan baik. Bahkan kita di kelas mungkin, ya tadi siapa yang ke kelas, oh ada sampah, bismillahirrahmanirrahim, ya kan gitu ya. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu luar biasa, adalah sebagian dari keimanan. Itu sebenarnya sudah bertauhid. Untuk itu di sini mari kita sama-sama berkeyakinan, berakidah yang tegak, yang lurus, terutama bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala apa yang kita rasakan, ya, baik yang sudah, yang sedang, bahkan yang akan, Allah sudah menyiapkannya. Itulah berakidah yang baik, itulah cara bertauhid kita yang baik. Mudah-mudahan tentunya saum di tahun ini Allah memberikan panjang usia, sehingga kita tamat saum Ramadan, sehingga kita tamat Quran dengan penuh keikhlasan, didasari lillahi ta'ala, sehingga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memberikan keselamatan bagi kita kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan di Ramadan ini, dan tentunya jadikanlah puasa tahun sekarang puasa yang sangat luar biasa, karena mungkin kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih ada atau kita masih sehat seperti ini. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang luar biasa, penuhi dengan kebaikan, kuatkan akidah tauhid yang lurus, tauhid yang luar biasa, sehingga segala bentuk aktivitas kita didasari lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya para siswa semuanya, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa menjalankan segala aktivitas di Ramadan ini dengan meningkat kebaikannya dan luar biasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Sekian dari Bapak, wa'alafu minkum wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.